Menteri BUMN Erick Thohir membuka wacana untuk memberi libur 3 hari dalam sepekan kepada pegawai BUMN. Wacana itu dilatar belakangi aspek kesehatan mental para pegawai BUMN. Menurutnya 70% dari generasi muda saat ini punya masalah berkaitan dengan isu kesehatan mental. Apa komentar Anda mengenai wacana libur 3 hari dalam seminggu untuk karyawan BUMN demi kesehatan mental karyawan ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Turun rembuk ini. Memang sekarang ini kan namanya dunia modern. Itu memang tingkat stressing kita itu tinggi. Namun begitu perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi pegawai BUMN kan sudah sangat ketat. Ya tentunya orang-orang yang mempunyai mental yang bagus. Dan menurut saya kalau hanya kerja 4 hari itu bagaimana dengan BUMN yang bukan pelayan kepada masyarakat. Nah, itu nanti merepotkan. Mungkin untuk yang kerja di depan komputer oke lah. Tapi yang kerja di pelayanan masyarakat seperti perbankan dan sebagainya, nah itu nanti kacau kita itu. Jadi menurut saya ya kalau gajinya sudah tinggi, sudah bagus daripada ASN, wong ASN saja ada yang nggak libur itu, di kesehatan itu. Nah harusnya ya tidak demikianlah, nanti tidak menimbulkan kecemburuan yang instansi pemerintah lainnya begitu. Apalagi BUMN gajinya luar biasa. Jadi saya tidak sependapat dan itu kalau nggak mau jadi nggak mau jadi BUMN ya pihak yang antri itu. Saya nggak setuju. Pokoknya kerjanya ya standar yang 32 jam 1 minggu. Memang setuju dengan pendapat Bapak yang pertama itu, tidak setuju ya, karena BUMN itu kan bukan hanya hubungan internal antara departemen dengan departemen, tapi berhubungan dengan banyak kebutuhan masyarakat, asumsi kebutuhan masyarakat seperti perbankan, pengurusan surat-surat ya di PPN dan lain-lain. Itu kan membutuhkan banyak kerja yang optimal dari pihak BUMN sendiri gitu loh. Dan belum lagi nanti kalau hari-hari sebelumnya kena merah, tanggal merah seperti sekarang kan Jumat Agung ini gitu. Itu kan liburnya cukup panjang gitu loh. Jadi saya kira kalau ingin melakukan pelayanan masyarakat itu harus perlu dipertimbangkan sendiri oleh Pak Erick Thohir ya sebagai Menteri Negara BUMN. Itu efektif atau tidak gitu loh. Dengan 5 hari kerja aja saya rasa udah cukup optimal lah. Dulu malah waktu saya masih kerja itu 6 hari gitu. Hari Sabtunya setengah hari, kemudian minggunya libur gitu loh. Kalau sekarang diberlakukan Senin sampai Jumat. Ya kan, belum kalau hari Jumatnya libur kayak sekarang kan cuma 4 hari kerja. Jadi artinya kalau diberlakukan pada hari kerja untuk setiap minggu itu saya kira tidak optimal ya. Hasilnya juga tidak maksimal ya. Nah, apalagi yang berhubungan dengan kebutuhan rakyat banyak. Jadi saya kira asumsinya kurang tepat dan saya juga kurang setuju dengan opsi yang diberikan oleh Pak Erick Thohir. Nah ini kesempatan nih, tahu gak nih? Ini nggak boleh kritik, nggak boleh pantun. Kita hubungin Erick dulu, buka klinik pengobatan tradisional Tionghoa untuk mengobati pegawai yang punya semuanya rusak. Nah kita buka klinik deh. Jadi BUMN dia punya mental rusak ya, kita obatin pakai tradisional Tiongkok. Ya ramuan tradisional Tiongkok lah, singse. Obatnya kita pegawai BUMN yang rusak, yang korupsi, mental yang semua rusak. Ya beda. Nah, tolong hubungi Erick dulu. Saya kira ini sih ya isu ini mungkin isu yang justru bikin mental tambah rusak nih bro. Tapi saya kira sih beliau sih sebut 3 hari ini mungkin tujuannya lainnya. Ya antara lainnya itulah mungkin supaya sebagai pionir lantas nanti ada perusahaan lain yang ikut-ikutan. Tujuannya apa? Tujuannya mendrive ekonomi. Mungkin itu kali ya barangkali ya. Tapi dengan alasannya 70% anak muda mentalnya sakit sekarang rasa-rasanya sih enggak ya. BUMN kan kerjanya juga 1 hari kan 8 jam juga kan. Mungkin ada yang tertentu yang seperti ya barangkali yang memang ekstra kerja yang ekstra ini ya. Ya tapi secara umum sih rasanya sih kebijakan ini
nggak pantas dilakukan ya bro. Kan nanti dia akan melihat feedback. Nah pas sekarang ini kan apalagi 2 bulan ini kan banyak sekali kan libur yang diberikan cuti bersama. Tujuannya mendrive ekonomi. Karena memang kita tahu kondisi perekonomian secara global karena faktor geopolitik dan lain-lain berpulih. Banyak negara juga ini lantas kita Indonesia kan otomatis nanti akan terdampak yang ekspor maupun yang lainnya. Iya. Jadi memang untuk memicu ekonomi supaya tetap di atas 5%, ya mesti mendrive ekonomi lokal. Ya antara lain supaya ya mungkin yang hari libur yang cuti itu diberikan, kemudian masyarakat bisa menggunakan uangnya supaya uang terus berputar. Dan tetapi kalau yang dikatakan Pak Erik untuk BUMN 3 hari itu saya kira nggak pantas. Ini bertentangan dengan revolusi mentalnya Pak Jokowi. Mungkin setelah 5 tahun kali 2 periode nggak berhasil juga ya. Mental korupsi masih terus merajalela. Jadi nanti generasi presiden berikutnya itu apakah berhasil Pak ya? Mari kita lihat kan nanti bro. Kalau ada siapa itu namanya pakar yang dosennya UI itu siapa sih itu ngomong bahwa generasi saat ini itu generasi strawberry. Iya, Renal Ghazali, oke. Itu sebenarnya benar loh. Sebenarnya kita ini udah lumayan lama ya. Saya tuh udah kepala pusing kalau rekrut karyawan itu, aduh, nggak tahu deh. Pokoknya kalau nggak siap ngajarin, sudah nggak bakal dapat apa itu namanya karyawan gitu ya. Nggak bakal dapat. Ya keluar masuk terus ya, jatuh bangun terus. Oke. Gini, ini ada satu survei yang terbaru. Kecerdasan ya, kecerdasan dunia loh ini ya. Oke. Tahu nomor 1 Jepang, nomor 2 Taiwan, nomor 3 Singapura, nomor 4 Hong Kong, nomor 5 China, nomor 6 Korea Selatan. Oke. Jadi yang Eropa itu yang masuk cuman Jerman, Finlandia, kayak gitu, Belanda, Belarus, sorry. Cuman itu aja, Amerika pun nggak masuk. Kenapa? Ya, tahu sendiri aja, sejak mereka jaya tahun 70-an kalau nggak salah ya. Terus kan mereka enak-enakan, tidur nyenyak, makan tidur enak-enakan. Terus tidak mengasah atau merasa gimana. Bayangin Jepang oke. Jepang itu keturunan Cina juga loh. Iya. Ini ada sejarahnya. Terus Taiwan, Singapura, Hong Kong, China. Ini nggak sama aja seperti diborong China semuanya dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan Indonesia di nomor berapa? 129. Itu untuk kecerdasannya. Yeah. Nah, untuk IQ, Indonesia ini rata-rata di bawah 90 loh. Jadi sebenarnya yang paling rendah itu seharusnya 90. Tapi kita itu rata-rata, rata-rata ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada anak cerdas seperti Nadine kayak gitu-gitu ya. Itu adalah golongan tertentu aja, dan itu mungkin cuma 10% gitu ya. Dan itu memang bener ada gitu loh, bukan saya ngomong bodoh semuanya gitu, bukan ya. Nah, sebenarnya yang salah ini adalah pendidikan kita. Oke. Suka atau tidak suka, berani dong pakar-pakar itu, terutama yang profesor-profesor katanya membela Mahfud MD, itu juga berani untuk mengatakan kenapa kita jadi kecerdasan kita seburuk ini. Bukan bangsa Indonesia bodoh, tidak mengatakan ada bangsa paling bodoh gitu, nggak ada, itu nggak ada gitu ya. Jadi kita tuh harus butuh dipacu gitu ya. Nah, coba itu para profesor-profesor yang udah usur-usur itu ya, katakanlah pada saat zaman Pak Harto, sebenarnya kita itu pendidikannya salahnya di mana? Ada sebuah pokoknya kayak sekolah nggak enak di ngomongin nih ya. Pokoknya ada sekolah yang golongan sekolah yang didirikan oleh pemerintah
itu nggak dikasih skill. Nah, hal itulah yang membuat saya jadi tahu itu karena kebetulan mereka angkanya bagus 8, 9 kayak gitu. Tapi kok kayak gini ya kualitasnya gitu ya. Ini benar-benar saya ngalamin sendiri gitu. Akhirnya saya cari tahu ternyata yaitu gara-gara tidak diberi skill. Jadi artinya kita tuh sebenarnya sudah diperbodoh oleh bangsa kita sendiri. Akibatnya pendidikan kita jadi seperti ini. Let's say apa Pak Yansen tadi mengatakan nggak tahu lah apa China tadi ya, saya kurang ini ya. Tapi yang jelas gini ya, di China ya, misalnya you punya anak dan tidak bisa mendidik anaknya, nggak mau sekolah, you nggak bisa apa-apa, langsung dijemput, masukin ke tentaraan. Saya pikir lagi Indonesia tuh perlu kayak gitu supaya kita tuh nggak cengeng gitu loh. Masalahnya kalau kita cengeng saat ini, kita cengeng. Contoh gini, anak-anak yang apa itu namanya yang membangun apa infrastrukturnya internet segala itu ya, itu kan anak-anak muda semua. Emangnya itu enak mereka jatuh bangun kan mereka. Orang sukses itu kan cuman suksesnya 1 kali, tapi jatuh bangunnya 1000 kali kita nggak pernah tahu kan. Betul, Bu. Nah, hal seperti itu dari mana? Ya dari gemblengan orang tua. Kalau orang tuanya bagus, oke, anaknya jadi. Nadine ya, kalau saya cerita Nadine itu benar-benar saya salut satu keluarga. Beneran. Walaupun dia keturunan Arab ya, tapi beneran Nadine dengan yang punya Grab itu satu sekolah di Amerika. Mereka berkomitmen tidak boleh masuk ke masing-masing wilayah. Jadi artinya yang Grab itu dari Malaysia, lu nggak boleh masuk ke Indonesia. Seharusnya perjanjiannya kayak gitu. Dan Nadine menang toh. Grab yang termasuk kalah. Kalau saya ngomong loh ya, Grab itu ya pokoknya lebih kalah lah dibandingin Nadine ini gitu. Lah itu pun keluarganya bagus-bagus semua loh Nadine itu. Pejabat-pejabat di Singapura, pejabat di Malaysia kayak gitu-gitu. Jadi bukan sembarang orang gitu loh. Dari mana? Itu sebenarnya Nadine itu ya dari sekolah pada saat pulang dari Amerika, terus sama omnya yang pengacara, Nadine itu memberikan direction kepada, kalau dulu itu namanya apa ya, ojol ya kalau nggak salah, yang nongkrong itu ya, sepeda motor yang nongkrong untuk jemput kayak gitu-gitu. Nah, memberikan kayak gitu-gitu, terus akhirnya omnya ngomong gini, ayo kamu kesini ikut om, diajak ke pangkalannya gitu ya, diajak ke pangkalannya, coba kamu lihat ini segini banyak, gimana caranya, ayo manage sini. Nah, jadi diberi tantangan. Makanya Nadine ada hari ini gitu loh. Jadi sebenarnya dia itu just cuman nggak sengaja gitu loh bangun ini juga gitu. Ya memang orangnya pinter juga sih memang gitu aslinya. Tapi kan moral, mental itu kalau bagus beda kan. Jadi anak yang umurnya masih muda tapi udah finish kan. Nadine tuh boleh katakan kan udah finish dalam duniawi. Boleh katakan kan seperti itu. Dia itu di menteri tuh gajinya berapa sih? Ya ilah, gede gaji gua. Nah, terus balik lagi ya ke Erick Thohir ya. Ini sebenarnya Erick Thohir itu kalau saya ngomong sih nggak salah gitu ya. Tapi yang salah adalah seperti Ida Fauzia, belum dipelajari terlebih dahulu, tapi udah dicuapin ke publik. Kenapa? Contoh misalnya bank, BUMN juga kan, gimana? Banknya 4 hari, apa nggak kalah? Betul. Ayo, sebenarnya BCA nggak usah rame-rame gini aja, BCA ya, merchant, kalau jadi merchantnya BCA, kertasnya itu udah kira-kira 5 cm kali lebar kertas ya. Tapi kalau di BUMN kertasnya 5 kali lipat masian. Itu borosnya berapa? Nah, hal-hal seperti ini loh. Ini
ini kita yang kalah di sini. Ini sebenarnya small thing ya, hal kecil ya. Tapi bisa nggak dibayangin kamu borosin kertas itu yang untuk orang debit kredit, untuk orang maksudnya beli transaksi kayak gitu-gitu. Itu kertas yang dipakai itu satu hari itu berapa untuk seluruh Indonesia. Terus borosnya berapa? Terus itu bisa menghemat berapa uang daripada perusahaan. Hal itu tuh BCA udah kayaknya 4-5 tahun yang lalu udah diperamping. Tapi yang namanya bank BUMN, saya nggak mau nyebut banknya, itu masih tetap sama. Pak Erik itu terlalu lurus pikirannya ya, terlalu jujur. Kagak bakalan istirahat di rumah, pasti ngobyek Bu. Kecuali dia ditampung di suatu asrama gitu, di puncak atau di mana gitu. Aduh, kesehatan mental. Harusnya kesehatan mental BUMN-nya tuh yang diperiksa. Bukannya apa-apa, kasihan nih rakyat jelata ini. Mereka main mentang-mentang punya kuasa mau kerja, mendingan nggak usah kerja sama sekali, kasih aja mereka gaji. Katanya yang muda mau jadikan pemimpin. Kok sekarang kesehatan mentalnya keganggu anak-anak muda kita ini? Bingung ini dokter apa menteri BUMN dia? Bingung kita ini sebagai rakyat jelata ini. Kita sudah bayar mahal-mahal ini rakyat jelata untuk menggaji mereka. Bagaimana rakyat ini diperlakukan dengan sebaik mungkin? Mereka duduk itu harusnya senang dong. Sudah digaji rakyat. Kok sekarang rakyatnya yang terpilih, yang terbaik dan nomor satu bisa diangkat jadi pegawai negeri atau pegawai BUMN atau tentara atau polisi, dibilang kesehatan mentalnya, aduh bingung kita ini punya pembantu presiden ini, kinerjanya ini, rakyat lagi yang dibilang anak-anak muda kita kesehatan mentalnya, kasihan kita, makanya berempati lah kalau jadi pejabat ini. Rakyat jelata ini jangan dianggap mereka tidak menggaji mereka, spesial apapun walaupun mereka mengemis-kemis makannya itu, mereka tetap bayar pajak dari belanja mereka ini itu, bayar pajak buat mereka agar mereka bekerja sebaik mungkin agar Indonesia ini maju ke depan. Harusnya malu mereka kepada pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, pada founding father kita, tidak memikirkan materi. Kalau sekarang berpikir uang, bagaimana saya mendapat uang yang banyak, bagaimana gaji saya tidak bisa dipotong, rakyat jelata tetap membayar saya. Begitu saja, makasih. Kalau menurut saya mungkin Bapak Erick Thohir agak keliru ya, menyamakan kesehatan mental dengan kesehatan organ tubuh. Mental itu lain loh, kalau bukan sakit seperti biasa. Jadi kalau menurut saya sih dikasih libur itu malah mungkin nanti digunakan untuk hal-hal negatif lagi ya. Jadi ya itu kembalilah, mental itu hubungannya dengan spiritual Mbak ya. Itu saja sih komentar Terima saya. kasih. Menurut saya kesehatan mental atau stres itu karena kelakuan yang kurang baik, moralitas yang tidak baik, sehingga pikiran dipenuhi kekhawatiran kalau ketahuan gitu. Libur kebanyakan itu juga tidak baik, itu malah tidak sehat. Makasih ya. Ya, kalau saya bilang ya, kalau untuk masalah kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental, itu yang berhak ngomong itu ya Menteri Kesehatan ya, bukan Menteri BUMN ya, nggak nyambung itu. Jadi kalau ngomong kayak gitu kan seolah-olah mau mengambil jatahnya Menteri Kesehatan punya wewenang ya. Itu kan secara nasional, nggak bisa ngomong secara BUMN-nya aja. Kalau mau soal libur-libur begini, kita lihat lagi lah di warga, di rakyat bagaimana, di perusahaan swasta bagaimana. Ya itu dari situ baru kelihatan sebenarnya kesehatan mentalnya baik atau tidak. Kan cuma sekedar dari satu orang menteri yang tidak punya wewenang untuk ngomong kesehatan, Bu. Itu aja, Pak kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.